Syahdan. Bermula hakikat doa itu pada istilah lughat diitlakkan atas 4 perkara. Hakikat doa disandarkan dia itu secara istilah ada 4 perkara. Hakikat doa bukan doa, hakikatnya ada 4 perkara. Pertama, at-tauhid. Tauhid. Apa arti tauhid? Mengesahkan seperti firman Allah Ta'ala, wa annahu lama qala Abdullah yad'uhu ay da'iyan ila tauhidihi. Artinya, dan bahwasannya tatkala berdiri hamba Allah yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal ia menyerukan kepada tauhidkan Allah Ta'ala. Ini hakikat doa, mentauhidkan Allah. Ini hakikat doa. Yang kedua, hakikat berdoa, istighasah, isti'anah. Isti'anah itu yakni meminta tolong. Bisa jadi dalam ketika berdoa isti'anah kita meminta tolong kepada Allah. Bukan tolong. Kalau tolong wa ta'awanu. Kalau ada meminta tolong, isti'anah, meminta tolong. Seperti firman Allah, wad'u syuhada'akum min dunillah. Seru oleh kamu, hai segala orang-orang yang musyrikin akan segala Tuhan kamu yang kamu sembah yang lain daripada Allah Ta'ala, supaya menolong akan kamu padahal tiada kuasa ia menolong akan kamu. Itu hakikat doa. Hakikat doa. Yang ketiga, an-nida. An-nida yakni menyeru atau memanggil. Menyeru atau memanggil seperti firman Allah Ta'ala, yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi. Pada hari menyeru ia akan kamu, maka perkenankan dengan memuji akan dia. Yang ketiga. Yang keempat, as-su'alu. As-su'alu yakni meminta, seperti firman Allah Ta'ala, ud'uni astajib lakum. Artinya, pinta oleh kamu akan daku, niscaya aku perkenankan bagi kamu. Niscaya aku perkenankan bagi kamu. Nah, itu daripada hakikat doa. Kira-kira paham ini? Ada Pak? Paham ini? Pak Yadi paham? Makna doa secara hakikat itu 4. Di ayat Al-Quran, bila ada lafaz doa, tidak selamanya arti doa itu berarti mengangkat. Doa itu 4. Pertama yang disebutkan di sini adalah tauhid. Arti doa itu bisa jadi tauhid, seperti ayat tadi. Yang kedua, arti doa itu isti'anah, minta tolong. Buktinya di dalam Quran, ketika Allah menentang kepada orang-orang musyrikin, kalau kamu tidak mampu membuat satu ayat saja, nggak mampu membuat sendiri, wad'u syuhada'akum. Coba ajak teman-temanmu. Jadi wad'u itu ajak, minta tolong, ajak, ya, isti'anah. Wad'u syuhada'akum min dunillah, selain daripada Allah. Jadi ajak teman-temanmu. Jadi bukan berarti doa yang di Al-Quran itu wad'u, sama-sama arti lafaznya sama-sama doa. Tetapi dia ini yang kedua, minta tolong. Jika kamu tidak mampu membuat satu ayat saja, satu surah saja sendirian, kamu menyangka bahwasannya Muhammad yang membuatkan itu daripada Quran, wad'u syuhada'akum, ajak seluruh teman-teman. Maka di Al-Quran ini artinya adalah yaitu isti'anah. Yang ketiga, ini disebut dengan nida. Dia lafaznya doa, tapi berartikan nida. Nida ini artinya memanggil, seruan.
Padahal dia artinya doa juga, lafaznya doa. Dal, ain, amjad. Dal, ain, amjad. Doa. Tapi artinya bisa jadi memanggil. Ada kalanya yang keempat secara bahasa hakikatnya itu bukan hanya memanggil artinya menyeru, tetapi as-su'al artinya meminta. Inilah yang keempat, inilah kita bagian meminta. Ya, as-su'al artinya meminta. Ud'uni astajib lakum. Lihat Pak, di empat ini ayatnya sama. Ada dal, ada ain, ada waw, ada adal, ada ain. Tapi artinya beda. Itulah gaya bahasa Al-Quran. Nah, bermula hakikat doa pada istilah syar'i. Kalau tadi secara bahasa, yaitu izharul abdil iftiqari ila Allah Ta'ala wal bara'atu min hawlihi wa quwwatihi. Artinya menyatakan hamba Allah itu berkehendak kepada Allah Ta'ala dan berlepas ia daripada haulnya dan kuatnya kepada haul Allah Ta'ala dan kuatnya Allah Ta'ala. Ini secara bahasa, secara syariat. Doa hakikat doa pada secara syariat. Ya, jangan cuma 1-2 orang aja yang tahu. Yang saya tulis ya, saya tulis. Biar bisa nulis. Setidaknya ada yang ditulis. Lafaz doa, doaun ini secara hakikat bahasa, yaitu terbagi 4. Pertama disebut dengan tauhid. Doa bisa diartikan tauhid. Yang kedua dia disebut tauhid. Ya. Yang kedua bisa doa itu diartikan daripada yaitu isti'anah, minta tolong. Isti'anah. Yang ketiga, doa itu bisa diartikan dengan secara bahasa, yaitu daripada an-nida, menyeru, memanggil. Menyeru atau memanggil. Ya. An-nida. An-nida'u. Nah, hakikat doa secara bahasa yang keempat itu adalah memohon. Bisa atau as-su'al. As-su'al. Nah, ini dia secara bahasa. Secara bahasa. Sementara doa itu secara hakikat doa secara istilah. Secara syariat. Ya, kalau bahasa Arabnya nanti lihat ya, yang Arabnya ini izharul abdul iftiqari ila Allah Ta'ala wal bara'atu min haulihi wa quwwatihi. Artinya seorang hamba itu dia berkehendak seorang menyatakan hamba Allah Ta'ala itu berkehendak kepada Allah, berhajat dia kepada Allah, ya. Berhajat. Makna doa ini secara syariat yaitu iftikar. Seorang hamba itu iftikar. Seorang hamba iftikar dia. Makna iftikar itu dia berhajat kepada Allah. Berhajat kepada Allah.
berhajat kepada Allah. Dan dia melepaskan kekuatan dayanya, kekuatannya itu dilepaskannya, dia bersandar kepada Allah. Itu makna doa. Dan melepaskan daya dan kekuatannya, dan dia bergantung kepada Allah. Kepada Allah. Ini doa, hakikat doa secara syariat. Hakikat doa secara syariat. Jadi yang kita berdoa itu adalah melepaskan diri kita, merasa kita ini adalah butuh. Kita berkehendak butuh Allah. Ya, iftikar. Mana iftikar? Innal abda iftikaru ila Allah. Dia itu adalah berhajatnya hanya kepada Allah. Ya Allah, hamba tidak mampu ya Allah. Hamba dhaif ya Allah, lemah ya Allah. Jadi kekuatannya itu hanya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ini makna doa secara bahasa. Padahal ini makna doa. Yang ini juga maknanya doa, tapi bisa berbeda artinya. Berbeda arti secara bahasa. Sementara secara syariat ini. Oke. Jadi yang selama ini kita bagian mana nih? Apakah tauhid? Apakah isti'anah? Apakah nida? Apakah su'al? Nah, ini su'al yaitu meminta, seperti memohon, meminta dan sebagainya. Nah, itu bagian daripada hakikat doa secara syar'i. Itu kesimpulannya ya. Nanti yang Arabnya dicatatnya. Arabnya izharul abdu, menampakkan, memunculkan seorang hamba itu iftikar, bahwasannya dia itu berhajat kepada Allah. Iftikaru ilallah, dia berhajat kepada Allah. Wal bara'atu, dan dia lepaskan dia haulnya min haulihi, daripada daya dan kekuatannya itu dia lepaskan. Walaupun dibilang orang dia kuat, walaupun dia itu dikatakan dia itu kaya, mampu, kekuasaan ada, tapi dia ketika bermohon kepada Allah, ya Allah, tidak ada kekuatan selain daripada Engkau ya Allah, hamba bermohon. Ini makna doa secara hakikat syariat. Walaupun dia alim sekalipun, bisa menjawab, tapi dia saat dia itu memohon kepada Allah, ya Allah, terangkan hatiku untuk bisa dapat memahami ilmu-ilmu ini. Dia melepaskan. Maknanya itu dia artinya doa, izharul amr. Bagaimana dengan pandangan ulama? Ulama berkomentar, ulama berpandangan sebagian tentang makna doa ini. Dan kata setengah ulama, makna doa pada syariat itu, ada ulama berkata bahwasanya doa secara syariat itu apa dia? Munadatullahi ta'ala lima yuridul 'abd min jalsin manfaati atau daf'il mudarati. Ini kata ulama. Munadatullahi ta'ala, munadatullahi ta'ala lima yuridul 'abd min jalbin manfaatin atau daf'in mudarratin. Yang artinya kata ulama, makna doa ini bermula, makna doa itu yaitu menyerukan akan Allah, menyeru, munada, menyebut, memanggil, menyerukan Allah Ta'ala dan memohonkan akan dia karena barang yang dikendaki oleh hamba daripada mendatangkan manfaat dan menolakkan mudarat. Nah, ini artinya menyeru. Ulama berkata, ya, doa kata ulama, setengah ulama memberikan komentar perkataan tentang makna doa, yaitu kata makna doa secara hakikat syariat. Hakikat syariat. Silakan tulis nanti Arabnya, yaitu artinya adalah menyeru dan bermohon
dan bermohon, menyuruh dan bermohon kepada Allah Ta'ala, ya, menyuruh dan bermohon kepada Allah Ta'ala bagi barang yang dikehendaki oleh seorang hamba. Sesuatu yang dikehendaki, lima yuridul abdu, dikehendaki seorang hamba, baik itu yang dikehendakinya itu manfaat, baik itu adalah yang dikehendaki itu mudarat. Yang dikehendaki itu apa? Manfaat. Dikehendaki seorang hamba manfaat atau doa itu yang dikehendakinya mudarat. Atau menolak mudor. Makanya menolak mudor. Ini perkataan ulama. Ini secara bahasa ini perkataan ulama. Doa itu bisa memanggil, bisa bermohon. Dengan kita berdoa ini, menyeru dan memanggil atau bermohon, itu adalah sesuatu, doa itu sesuatu, ya, sesuatu lima yuridul abdu. Doa yang dikehendaki seorang hamba. Kita masing-masing ini pasti punya kehendak. Kita masing-masing ini punya hajat kepada Allah Ta'ala. Ada kalanya itu bermohon, mohon keluarga sehat, mohon punya dapat ilmu, mohon kita doa kita ini, ibadah kita diterima oleh Allah. Ini ada kalanya bermanfaat. Ada kalanya doa seorang itu menolak mudarat. Allahumma dafa' annal ghala'a wal bala'a wal waba'a. Itu dalilnya nih. Ini kata ulama. Jadi bukan enggak ada dalil begini. Menolak cuma versi ini aja begini, balikkan tangan ini. Sebagai ulama ada mengatakan membalik-balikkan karena kiasannya yaitu daripada yaitu bala itu di bumi, rahmat itu di atas, makanya begini. Rahmat itu di atas, makanya angkat tangan, terbukakan tangan. Kan enggak mungkin ketika saat itu diberikan sesuatu, ya kan? Suami memberikan kepada istri meminta, kan enggak mungkin begini. Enggak usah lah bang, enggak mau dan ini tolak udah, ditolak. Ini nolak dia nih, diberikan sesuatu menolak. Tapi tidak meminta kan begini. Jadi makanya biasa ulama yaitu menolakkan dengan ini. Ada kalanya itu manfaat, ada kalanya itu menolak mudarat. Itu namanya doa secara syariat, pandangan ulama. Jelas ya? Ini harus secara mendetail. Secara global, Bapak Ibu tahu itu doa udah mengangkat tangan. Secara global. Tetapi secara ilmiah, ilmu yang disampaikan ulama ini dia. Ya. Ini dia. Munadatullahi ta'ala lima yuridun abdun min jalbin manfaatin au daf'in mudarratin. Itu dia. Jadi menolak daripada doa. Dah. Terakhir, demikianlah disebutkan oleh Syekhul Islam Zakaria di dalam risalahnya yang bernama Talkhisul Azhiyatu fi Ahkamil Ad'iyah. Nah, itu nama kitabnya yang dikarang oleh daripada Syekh Zakaria Al-Ansari. Zakaria Islam, Syekhul Islam Zakaria. Ini ulama besar dalam mazhab Syafi'i ini. Ulama besar, Syekhul Islam Zakaria, Syekhul Islam. Kitab beliau ini adalah kitab yang bernama dalam fiqhnya adalah Al-Muhadzab. 2 jilid kitabnya Al-Muhadzab ini disyarahkan oleh Imam Nawawi, syarahnya yaitu bernama Syarah Al-Muhadzab. 2 jilid bisa menjadi 28 jilid. Bayangkan, berarti bermakna kali kandungan besar. Matannya saja 2 jilid, 1 jilid itu 300 halaman, 2 jilid 300 halaman. Kemudian diberikan syarah oleh Imam Nawawi namanya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Orang alim, sangat alim pada masanya.
Syekhul Islam, kalau sudah disebut namanya Syekhul Islam, itu sang alim, al-alamah, bukan alim lagi. Al-alamah, al-alim, al-allamah. Syekhul Islam, digelari oleh dia namanya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Di dalam kitabnya bernama apa? Talkhisul Azhiyah fi Ahkamil Ad'iyah. Beliau mengomentar makna doa ini, munadatullahi ta'ala lima yuridu min jalbin manfa'atin aw daf'in mudaratin. Itu adalah memohon kepada Allah, bisa jadi menyeru, yaitu sesuatu yang dikehendaki seorang hamba, baik itu manfaat ataupun bisa dapat menolakkan daripada mudarat. Jadi jangan ragu, kita hendak menolakkan mudarat itu angkat tangan, boleh. Yang kata menolakkan mudarat, penyakit, taun dan segala macam, tinggal kita punya senjata doa. Sudah, tolakkan. Allahumma dafa'anna al-bala'a wal bala'a wal waba'a wal a'da'a wal riba wal zina wal fahsya wal ta'un wal darra. Wal darra itu mudarat itu. Wal darra wal fitana wal munkar, kemungkaran. Tugas kita doa. Itu hak Allah lagi mau terima atau terima atau gini atau apa, itu hak Allah. Hak prerogatif Allah itu untuk menerima. Baik, mungkin itu saja. Sudah selesai kita, ya, karena sedikit lagi tanggung tadi sudah di penghujungnya. Jadi kita sudah selesaikan tentang kelebihan-kelebihan yaitu berdoa. Simpulkan, kemudian buat, jangan sampai hilang catatannya. Karena untuk mengulang di bab ini lagi jauh lagi nanti. Jauh lagi, nunggu bertahun lagi, 5 tahun, 6 tahun baru bisa kita baca. Tapi kalau kita sudah simpulkan, setidaknya ada ringkasan yang kita baca tentang doa ini, doa ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali, yaitu apa adab-adab dalam berdoa itu tadi. Kelebihannya selesai, kemudian masuk kita adab-adab berdoa. Silakan dimuzakarahkan, silakan duduk santai. Bahaskan ini saja, jangan bahaskan lain. Ini lebih bermanfaat. Kalau kita sudah bahaskan yang lain-lain itu tak akan, ilmu ini sudah hilang ini. Maka bahas tentang masalah ini. Membahas itu fisabilillah, ya, fisabilillah, membahas ilmu itu. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ya dzal jalali wal ikram. Wa salli wa sallim an sadatina ashabi Rasulillah ya jama'in. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو عنا يا الله يا كريم. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم اجعل توبتنا توبة مقبولة ولا تجعل توبتنا توبة مردودة. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا من الدنيا قول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغيرا ولشيخنا ولمشايخنا ولجدنا ولجداتنا ولأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ya Rabbi salli wa sallim wa barik alaihi. Demikian kajian kita pada kali ini. Kita sudah selesaikan, yaitu tentang fasal kelebihan berdoa, yaitu di dalam bab ini halaman 196 197 bab kelebihan doa. Silakan catat poin-poin yang tidak tahu, yang memang istilah-istilahnya dicatat ilmu ini supaya memudahkan kita. Bila kita baca tidak paham, maka ada yang dicatat sedikit. Karena ilmu itu seperti yaitu daripada binatang liar. Bila binatang liar itu tidak diikat, maka dia akan lepas. Ilmu bila tidak diikat, maka dia akan hilang. Maka kata Imam Syafi'i apa? Dalam kitab Ad-Diwan, qayyidul ilma bil kitabati. Ikat ilmu itu dengan menulis. Dengan menulis dia akan membekas di dalam situ. Atau qayyidul ilma bil amal. Ikat ilmu itu dengan amal. Itu tidak akan pernah lupa. Jadi oleh karena itu, ada yang sedikit istilah tidak mengerti, maka dia catat dan hafalkan. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk melanjutkan kembali ke pasal berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.